Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman yang menyempatkan diri bergabung pada malam ini. Malam ini kita pada pembahasan ketujuh Kitab Keluaran. Mari kita menyiapkan diri untuk memulai aktivitas kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau tetap memelihara kami dalam hidup setiap hari. Menambah iman kami agar selalu berteguh dalam situasi hidup dunia masa kini. Mengobarkan harapan dan cinta kami agar selalu berserah setia kepada dirimu dan menjalankan kewajiban iman kami setiap hari. Kami hendak memulai aktivitas kami mendalami kitab suci dari kitab Keluaran tentang pembebasan umat-Mu Israel dari perbudakan Mesir. Kami mohon berkat-Mu untuk teknologi yang kami manfaatkan agar melayani kepentingan kami. Dan semoga oleh pembelajaran ini, kami selalu didorong untuk mencari, menemukan kehendak-Mu, meresapnya dalam hidup setiap hari, dan menghayatinya agar menjadi teladan dan contoh tanda harapan bagi sesama kami. Tuhan Yesus Kristus hadirlah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mencapai tema ketujuh dalam pembahasan Kitab Keluaran, dan malam ini kita akan membahas tentang peristiwa pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Mungkin ada yang memperhatikan bahwa dalam setiap perayaan malam Paskah ada 7 bacaan sebetulnya sebelum Gloria dan 2 bacaan sesudah Gloria. Jadi ada 9 bacaan sebetulnya dalam malam Paskah. Dari bacaan-bacaan itu kita boleh menguranginya. Tidak harus 7-7 atau 9-9 dibacakan, terutama sebelum Gloria. Dalam pengurangan itu ada satu bacaan yang tidak boleh diabaikan, yakni peristiwa pembebasan orang Israel penyeberangan Laut Merah. Karena itu satu peristiwa historik, peristiwa biblis yang menjadi satu fokus perayaan, baik dalam tradisi Yahudi maupun di dalam tradisi Kristiani. Karena itu, dalam liturgi gereja, terutama malam Paskah yang berbicara tentang sejarah keselamatan, bacaan ini merupakan bacaan wajib yang tak boleh dikecualikan. Nah, malam ini kita akan melihat dulu kisah tersebut dalam tradisi biblis, kemudian nanti kita akan kaitkan dengan penghayatan iman Kristiani, terutama peranan Kristus sebagai Musa baru yang memberi dampak sangat besar bagi kehidupan iman Kristiani hingga hari ini. Saya akan memulai share screen dan teman-teman bisa mengikutinya dari medium masing-masing untuk kemudian bisa men-sharekannya di kemudian hari sesudah nanti akan memperoleh format PDF yang akan dikirimkan kepada teman-teman masing-masing sesudah pembelajaran malam ini. Tema yang diberikan kepada kita malam ini adalah pembebasan umat Israel dari Mesir, yang teks refleksinya adalah Kitab Keluaran bab 13 ayat 17 sampai 22, lalu bab 14 seluruhnya yakni ayat 1 sampai 31, lalu ada 21 ayat dari bab 15 yakni ayat 1 sampai 21. Nah, refleksi malam ini berkaitan langsung dengan refleksi pekan lalu yang berbicara tentang perayaan Paskah. Paskah pertama, Paskah Yahudi maksudnya ya, berbeda dengan Paskah Kristiani. Paskah Yahudi, alasan dan bagaimana pelaksanaannya.
Dan malam ini kita membahas buah-buah Paskah tersebut. Buah Paskah itu adalah pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, dan dengan matinya anak-anak sulung orang-orang Mesir, Firaun tidak mempunyai pilihan lain selain segera melepaskan bangsa Israel. Ia mengutamakan keselamatan orang-orang Mesir. Nah, pembebasan orang Israel itu ternyata sangat dramatis. Mereka harus mengembara di padang gurun, menyeberangi laut, dikejar oleh pasukan Firaun dan sebagainya. Namun campur tangan Tuhan menjadi sangat penting sehingga boleh dikatakan tidak mungkin terjadi hanya berkat daya manusiawi belaka. Baik. Mengapa kita membahas peristiwa pembebasan orang Israel sebagai satu tema penting di dalam refleksi biblis dalam program yang kita jalani selama berbulan-bulan ini? Yang pertama sekali, peristiwa pembebasan orang Israel dari Mesir itu merupakan satu karunia pemulihan martabat keturunan Abraham. Turunan Abraham memang bukan hanya orang-orang Israel. Ada juga anak-anak Ismail, ya, orang-orang Edom. Ada juga anak-anak keturunan Ketura yang sayangnya tidak ada record, tidak ada catatan lebih luas di dalam kitab suci. Namun anak-anak anak-anak Yakub, yakni anak-anak Israel yang berpindah ke Mesir ketika Yusuf masih berkuasa di Mesir, kini mengalami masa sulit selama 430 tahun hidup di Mesir, dan kini mereka mengalami pembebasan dari perbudakan. Karena sesudah kematian Yusuf, masih ingat pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, sesudah kematian Yusuf, Raja Mesir yang baru itu tidak mengenal Yusuf, dan ia melakukan represi atau penindasan terhadap orang-orang Israel yang tinggal di Mesir. Nah, perbudakan ini bukan hal yang positif, bukan hal yang menyenangkan. Karena kepada Abraham dulu Tuhan menjanjikan bahwa bangsa ini akan berkembang menjadi bangsa yang besar. Mereka akan memiliki tanah terjanji, yang berarti mereka adalah pemilik tanah. Maka menjadi bangsa budak itu jelas menyimpang dari janji Tuhan kepada Abraham. Maka pembebasan ini merupakan satu peristiwa di mana martabat turunan Abraham sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa terjanji, yang akan berkembang menjadi bangsa besar dan memiliki tanah terjanji, itu dipulihkan. Agar mereka bisa meninggalkan status sebagai budak, menjadi bangsa merdeka, memiliki wilayah dan kekuasaan sendiri, lalu berkembang dan berperanan sebagai bangsa teladan atau contoh bagaimana Tuhan menyelenggarakan keselamatan bagi semua orang beriman. Namun, peristiwa pembebasan itu juga menjadi satu tonggak sejarah yang sangat penting yang masih menjadi referensi bahkan hingga hari ini oleh negara Israel sekuler sekarang ini yang di bawah pemerintah Netanyahu itu. Mereka masih juga memakai referensi pembebasan ini sebagai pembentukan identitas bangsa Israel. Mereka sebagai bangsa budak kemudian dibebaskan oleh Tuhan, lalu dengan proses penggemblengan selama 40 tahun di padang gurun, mereka masuk ke tanah terjanji, merebutnya, dan sejak itu menjadi milik pusaka suku-suku Israel hingga hari ini. Itulah yang menjadi dasar mengapa mereka mengklaim wilayah sekarang itu menjadi milik mereka. Nah, peristiwa pembebasan orang Israel dari Mesir itu menjadi peristiwa pembentukan identitas bangsa Israel karena sebagai budak itu mereka dibebaskan, lalu dibentuk sebagai bangsa, dibina dalam pengembaraan 40 tahun di padang gurun, lalu dipelihara oleh Tuhan dengan hukum-hukumnya. Ya, jadi itu di bawah bimbingan Musa, mereka menjalani satu proses pembentukan jati diri bangsa. Dari bangsa budak menjadi bangsa fighter, menjadi bangsa pejuang, sehingga akhirnya mereka bisa masuk dan mengambil alih tanah terjanji yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Nah, salah satu periode pengembaraan di padang gurun ini yang sangat vital adalah peristiwa Tuhan mewahyukan hukum-hukumnya di Gunung Sinai.
Praktis hukum itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi undang-undang internasional, termasuk undang-undang sekuler. Kalau kita melihat perkembangan bangsa-bangsa, baik periode kerajaan maupun periode demokrasi, hukum hukum yang dikaruniakan Tuhan pada peristiwa Sinai itu menjadi rujukan pertama. Lalu dijabarkan dalam hukum sipil, menghilangkan karakter agama, tetapi tidak bisa menyangkal bahwa itu berasal dari sana. Nah, maka kita bisa melihat bahwa satu peristiwa penting yang terjadi ribuan tahun lalu itu menjadi suatu tonggak sejarah yang berpengaruh bagi kehidupan baik iman maupun kehidupan sosial politik hingga ekonomi, pendidikan, budaya, dan sebagainya hingga hari ini. Nah, skema pembahasan kita mencakupi poin-poin ini. Pertama, kita akan melihat dulu persiapan orang Israel. Firaun mengejar orang Israel, penyeberang Laut Teberau atau Laut Merah, nyanyian syukur atas pembebasan, Yesus sebagai Musa baru, lalu kita tutup dengan beberapa refleksi teologi. Nah, pertama sekali kita mulai dengan pembahasan tentang persiapan orang Israel. Nah, persiapan orang Israel ini mencakupi 3 topik. Perjalanan dari Ramses, tempat mereka keluar itu wilayah Gosen, tempat tinggal orang Israel. Mereka berangkat dari kota Ramses, lalu nanti bermuara di Sukot. Sukot itu tepi Laut Merah. Lalu di situ kita akan juga melihat mengapa mereka tidak mengambil rute pendek dari Mesir menuju Kanaan melalui wilayah Filistia. Lalu yang paling penting adalah Tuhan menyertai umatnya dalam perjalanan yang kalau dalam skala biasa itu hanya berlangsung mungkin beberapa hari hingga 1 minggu, 2 minggu paling lambat. Tapi dalam perjalanan orang Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan itu ternyata melewati masa 40 tahun. Ya, jadi itu merupakan satu proses yang sangat panjang. Ada banyak makna spiritual, sosial, politik di sana. Namun satu hal yang penting adalah dalam perjalanan itu Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam tanda-tanda ilahi berupa tiang awan dan tiang api, lalu kehadiran Musa. Musa yang membimbing bangsa ini menurut perintah Tuhan, sehingga pada akhirnya orang-orang Israel menyadari bahwa Musa boleh dilihat sebagai representasi Tuhan di dalam hidup mereka. Baik, kita melihat satu demi satu. Dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 17 sampai 22, kita membaca demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, bayangkan ini berlangsung selama 40 tahun. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah penyelenggaraan dan penyertaan ilahi yang luar biasa besarnya. Nah, pertama sekali kita melihat sejenak rute biasa. Ini tempat orang Israel, lalu mereka akan berjalan melewati ini sampai di sini, Tanah Kanaan. Ini rute pendek. Tapi untuk itu mereka melewati jalan wilayah orang Filistin. Wilayah Filistin itu kurang lebih Gaza sekarang, ya, masuk dalam tanah orang Palestina itu, ya, negara Palestina. Nah, orang Israel ini budak.
budak selama ratusan tahun. Mental mereka adalah mental budak. Maka daya juang itu, daya perang itu sebetulnya tidak ada. Ya, di mana-mana budak itu walaupun hidup ditekan, tetapi cukup bermental egois, tidak taat pada perintah-perintah seseorang yang bukan Tuhan mereka. Ya, jadi walaupun orang itu adalah Yosua atau Musa, mereka belum tentu mau mentaatinya. Maka Tuhan menuntun mereka bukan melewati utara Mesir, tetapi melewati selatan, harus masuk dalam Jazirah Gunung Sinai, Jazirah Sinai, untuk kemudian masuk Israel melalui timur. Nah, Tuhan membawa mereka melewati padang gurun ini hingga ke Sukot, lalu melanjutkannya ke Jazirah Sinai hingga memasuki Kanaan dari timur. Nah, Tuhan menyertai orang Israel dalam tanda tiang awan dan tiang api, serta berbicara kepada mereka melalui Musa. Nah, yang pertama, jalan terpendek Mesir ke Kanaan itu melewati wilayah Filistin, tetapi tidak dipilih Tuhan. Mengapa demikian? Jalan terpendek tidak berarti jalan terbaik dan teraman. Nah, wilayah orang Filistin ini sudah berkali-kali di dalam kitab Kejadian misalnya kita membaca bukan merupakan wilayah yang ramah terhadap orang-orang turunan Abraham. Ya, walaupun misalnya kita tahu ketika masa kelaparan di zaman Ishak, Ishak itu mengungsi ke wilayah orang Filistin. Tetapi secara keseluruhan, bangsa ini memiliki sebuah relasi yang tidak terlalu bagus dengan bangsa Israel. Nah, lalu kita melihat dari sisi lain. Dengan menghindari wilayah Filistin, Musa membawa bangsa Israel itu melewati padang gurun di Jazirah Sinai. Ya. Kita ingat bahwa pada waktu Musa diusir dari Mesir karena membunuh seorang pengawal kerja paksa, ya, dia mengungsi hingga ke tanah Midian. Nah, tanah Midian itu kurang lebih Arab Saudi sekarang. Jadi, 40 tahun Musa hidup di Midian, menantu Yitro, dan sering mengembara, membawa domba, mengelilingi wilayah itu, hingga akhirnya dia mendapat pewahyuan tentang perutusannya kembali ke Mesir itu di Gunung Horeb. Ya, Gunung Horeb itu kira-kira di sini. Nah, proses pengembaraan sebagai pengembala ini secara manusiawi kita lihat sebagai pendataan yang dibuat oleh Musa, sehingga ketika dia menuntun orang-orang Israel keluar dari Mesir, satu sisi ia mengikuti perintah Tuhan, tapi secara manusiawi dia sesungguhnya sudah memiliki pemahaman tentang karakter gurun, jalan-jalan mana yang harus dilewati, di mana ada oasis, ada air, dan segala macam eh, keramahan maupun kekejaman padang gurun itu. Jadi 40 tahun pengembaraan Musa ketika dia harus menghindar dari Raja Mesir sebelum diutus kembali ke Mesir, itu merupakan proses penggemblengan diri Musa yang kemudian menjadi pemimpin orang Israel. Sehingga kita bisa melihat bahwa di sini ada perpaduan antara penyelenggaraan Tuhan, Tuhan menuntun dalam tiang awan dan tiang api, tapi dia memanfaatkan seorang leader, seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan yang baik tentang wilayah itu. Ya, kita tahu bahwa penguasaan Medan itu merupakan hal yang sangat penting di dalam strategi perang, strategi penataan kehidupan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, berapa banyak orang yang keluar dari Israel, dari Mesir ketika pembebasan itu terjadi? Di dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 37 sampai 38 kita menemukan data ini. Ada 600 laki-laki, ya. 600 bukan 600 laki-laki, 600.000 laki-laki. Ya, 600.000 laki-laki. Di sini ada data yang salah. Sebaiknya saya langsung perbaiki. 600.000.
600.000 laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Ya, jadi biasanya perempuan dan anak-anak itu prosentasenya jauh lebih tinggi. Ya, nah selain itu bersama dengan mereka ada juga orang-orang dari bangsa lain yang juga mungkin diperbudak oleh orang Mesir, memanfaatkan kesempatan pembebasan orang Israel itu, mereka pun pergi dari tanah Mesir. Nah, jika 600.000 laki-laki terdata, ingat bahwa Israel adalah masyarakat patriarkis, maka pendataan itu memakai data kaum laki-laki. Ya, itu berarti secara alamiah itu kaum perempuan dan anak-anak itu jauh lebih banyak, mungkin 2/3-nya. Ya, 2/3 lebih banyak daripada kaum laki-laki ini. Maka kita melihat 2 per 3 lebih banyak. Maka kita bisa melihat bahwa kalau seandainya 16.000 laki-laki terdata, kemungkinan besar orang Israel yang keluar dari Mesir itu sudah berjumlah jutaan. Ya, 600.000 laki-laki, masing-masing punya keluarga, istri berarti sudah 1.200.000. Masing-masing punya satu anak berarti sudah 1.800.000 dan lain-lain. Maka kita bisa katakan mungkin mereka mencapai lebih dari 2 juta orang yang keluar dari perbudakan Mesir. Nah, coba bayangkan, 2 juta orang berjalan bersama di padang gurun menurut suku-sukunya, dituntun oleh seorang pemimpin bernama Musa. 2 juta lebih orang percaya penuh pada satu orang, menuntun mereka melewati daerah yang begitu keras, tandus. Kalau itu tanpa penyertaan Tuhan, apakah itu mungkin? Maka di sini kita melihat betapa Tuhan memiliki peranan yang sangat besar di dalam menuntun bangsa ini hingga keluar dari Mesir sampai mencapai tanah Kanaan, melewati jalur timur, menyeberangi Sungai Yordan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana reaksi orang-orang Mesir. Sebagaimana kita ketahui bahwa fase eh, apa ini eh, perkabungan orang-orang Mesir itu berlangsung agak lama. Tapi pada saat itu, ketika mereka melewati masa perkabungan, orang-orang Israel itu sudah jalan. Maka Mesir mulai menghadapi problema. Maka di dalam bagian ini kita akan membahas bahwa ternyata kehadiran orang Israel itu sangat besar maknanya bagi ekonomi orang-orang Mesir. Nah, barangkali pergolakan ekonomi ini membuat Firaun melihat bahaya bahwa dia bisa dilawan oleh rakyatnya sendiri. Maka dia ingin membawa orang Israel kembali dan memperlakukan mereka sebagai budak. Lalu orang-orang Israel itu lalu komplain kepada Musa ketika mereka menyadari bahwa mereka dikejar. Lalu bagi kita melihat bagaimana Tuhan turun tangan untuk melindungi mereka. Baik, kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan membaca kitab Keluaran bab 14 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang-orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot atau Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut
dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Tetapi sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Nah, lihat, ini mental budak. Kesempatan merdeka ada, tetapi ketika kesulitan dihadapi, mereka katakan lebih baik kami jadi budak dari orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ya, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tuhan akan berperang untuk kamu. Bagaimana itu mungkin? Mari kita lihat. Nah, peristiwa pembebasan orang Israel dari Mesir itu boleh dikatakan itu menjadi bencana ekonomi bagi Mesir. Dalam kitab Keluaran bab 1 ayat 11, ketika orang-orang Israel itu mulai diperbudak, tugas mereka itu apa? Mendirikan kota logistik, kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Orang Israel pasti tahu vitalnya perbekalan bertolak dari pengalaman ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri. Selama 7 tahun masa kemakmuran, Yusuf mengumpulkan semua gandum yang eh, perlu, lalu menyimpannya dalam kota perbekalan. Ketika datang kelaparan, orang-orang datang membeli gandum itu pada Yusuf. Dan itu adalah perdagangan yang tinggi, karena bukan hanya orang Mesir yang datang membeli, tapi juga orang-orang dari negara-negara lain, termasuk saudara-saudara Yusuf. Nah, pengalaman ini pasti membekas, sehingga disadari betapa penting kota logistik, maka orang Israel yang bertambah besar itu diberdayakan untuk menjadi eh, budak di kota logistik tersebut. Mereka membangun kota, mereka pasti juga menyimpan semua perbekalan, menjaga, mungkin mengatur distribusi dan sebagainya. Ya. Selain kota perbekalan, pekerjaan lain yakni mengerjakan pekerjaan tanah liat. Tidak disebutkan di sana, tetapi saya menduga itu adalah pekerjaan gerabah, seperti membuat piring, membuat kendi, membuat mungkin keramik juga dan sebagainya ya. Lalu ada pekerjaan lain dan batu bata. Batu bata itu kan diperlukan untuk mendirikan kota perbekalan itu atau perumahan orang dan sebagainya. Ya. Lalu ada aneka pekerjaan di padang. Ya, apakah itu peternakan? Tidak disebut di dalam kitab Keluaran itu, tetapi kita mengetahui bahwa pekerjaan orang-orang Israel adalah beternak, menggembalakan. Itulah sebabnya mengapa mereka ditempatkan di Gosen, agak jauh dari pemukiman orang Mesir, karena pekerjaan menggembalakan itu bukan pekerjaan yang terhormat menurut orang Mesir. Nah, bagaimanapun kan diperlukan nutrisi, protein, dan sebagainya. Nah, pekerjaan itu jatuh pada bangsa budak ini. Ya. Nah, orang Israel yang mendirikan kota logistik, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tanah liat, batu bata, pekerjaan di padang, itu mungkin berperanan juga dalam hal distribusi perbekalan dan bahan produksi kerajinan. Orang-orang Mesir pasti tidak akan repot untuk mengangkut karung-karung berisi gandum dan sebagainya. Itu pasti jatuh ke tangan orang Mesir, orang-orang Israel. Maka kepergian mereka itu berarti hilangnya pasar dan struktur penunjang. Pertama, orang Israel sendiri jumlahnya banyak, ya jutaan. Mereka pasti juga makan dan itu adalah pasar. Tapi mereka juga adalah distributor, mereka juga adalah
pengecer, hal-hal semacam semacam itu barangkali, maka struktur penunjang ini tidak ada lagi. Ya, saya masih ingat itu ketika Idi Amin, Idi Amin itu penguasa Uganda, dia mengusir orang-orang asing dari Uganda, memberikan tempat kepada orang Uganda untuk mengelola toko-toko dan sebagainya. Itu ternyata kemudian menjadi bencana ekonomi yang sangat besar. Karena ternyata jejaring pasar, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengeceran itu berada pada tangan orang-orang India. Maka ketika mereka pergi, kolaps juga seluruh struktur itu. Maka pengusiran orang-orang asing itu bukan memakmurkan bangsa Uganda, tetapi justru menjadi bencana bagi bangsa Uganda. Saya percaya ini kurang lebih ritme yang sama dengan terjadi pada orang-orang Mesir. Nah, Firaun bertindak dengan mengerahkan pasukan sebesar 600 kereta perang. 600 kereta perang ini berarti sudah ada sekitar minimal 1.200 orang. Kenapa demikian? Karena ada satu pengendali kereta, ada satu perwira yang berdiri di kereta itu, dan mungkin dengan satu pengawalnya. Jadi ada 1.800 orang yang keluar. Ada pasukan berkuda dan prajurit berjalan kaki. Jadi ribuan orang yang keluar untuk menangkap kembali bangsa Israel dan membawa mereka kembali kepada perbudakan. Itu bisa Anda temukan nanti dalam membaca kitab Keluaran bab 14 ayat 6 sampai 7 dan ayat 9. Ini reaksi orang Mesir yang pertama. Orang Israel pergi, bencana ekonomi bagi orang Mesir. Nah, sekarang reaksi orang Israel. Orang Israel ini kan budak yang melarikan diri ya. Jadi mental pejuang itu tidak ada. Mungkin ada kesadaran itu pada orang, tapi secara keseluruhan bangsa ini tidak dilatih untuk berperang. Maka apa yang terjadi? Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tentu saja mereka percaya Tuhan sebagai pembebas. Tapi yang terhadap Musa apa? Mereka menggerutu, mereka komplain, mereka mengeluh. Mungkin juga memarah-marahi Musa dan sebagainya. Tadi itu, apakah tidak ada kubur lagi di Mesir? Maka engkau menyuruh kami ke padang gurun untuk mati. Kami sudah katakan jangan mengganggu kami. Lebih baik kami bekerja pada orang Mesir ini daripada mati di padang gurun. Nah, itulah gerutuan orang Israel. Nah, terhadap gerutuan inilah Musa memberikan firman Tuhan tadi itu. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Orang Israel tidak punya daya fighting, maka Tuhan yang berperang untuk mereka. Nah, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu. Dalam kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai 20, kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ya. Nah, pertolongan Tuhan itu terjadi di sini. Tuhan meneguhkan orang Israel untuk tetap berjalan di bawah tuntunan Musa yang diperintahkan untuk membelah laut. Ya, Musa diperintahkan untuk membelah laut.
Nah, ada satu bagian yang mungkin mengganggu hati banyak orang, yakni Tuhan mengeraskan hati Firaun dan pasukannya agar terus mengejar orang Israel. Kenapa Tuhan begitu kejam? Ya, ternyata kesempatan untuk bertobat itu sudah dilakukan. Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun, meminta agar orang Israel dibebaskan. Firaun tidak mau. Lalu datang 10 tulah kan? Tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, 8, 9. Tulah-tulah alamiah. Tetapi tulah ke-10 adalah kematian semua anak sulung Mesir. Ya. Tulah itu datang dari Tuhan. Dan mereka sudah ketakutan, lalu membiarkan orang Israel pergi. Tetapi sekarang mereka mengejar lagi untuk apa, membawa mereka kembali kepada perbudakan. Nah, ini kita melihat bagaimana kekerasan hati manusia yang sudah mengalami kebesaran Tuhan, mengalami kekuasaan Tuhan, hukuman dan siksaan Tuhan, tetapi tetap mau mengabaikan kekuasaan Tuhan tersebut. Maka Tuhan katakan, ya hati semacam ini harus diberi pelajaran yang juga keras. Dan kepada mereka saya akan menunjukkan kekuasaan saya satu kali untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan lupa lagi. Ya, maka kekerasan hati di sini bukan semata-mata mereka berhati lembut atau Tuhan keraskan, tidak. Mereka sudah mengabaikan kesempatan untuk membaharui diri. Maka Tuhan katakan kesempatan itu tidak ada lagi. Hatimu akan tetap keras sampai kamu mengalami bagaimana saya bersikap, bagaimana saya bertindak, bagaimana saya memperlakukan kalian semua. Nah, untuk melindungi orang-orang Israel, sebentar saya mau hidupkan sedikit udara dingin. Nah, untuk melindungi orang Israel, Tuhan mengutus para malaikatnya. Ya, para malaikat ini pertama kali berada di depan para tentara orang Israel. Jadi orang Israel walaupun tadi saya katakan daya fightingnya belum ada, mereka itu sebetulnya ready. Mereka sudah siap untuk berperang juga. Walaupun mungkin dalam skala kecil-kecilan. Ya, nah, itu kalau kita baca sejarah Indonesia, itu kurang lebih seperti pejuang-pejuang zaman kemerdekaan itu. Tidak terlatih, tapi semangatnya tinggi. Ya, maka banyak pejuang kita itu mati karena perang memang berani tetapi tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keberanian. Hanya semangat itu betul-betul ada. Nah, orang Israel kurang lebih mengalami seperti itu. Mereka juga memiliki semangat, tetapi daya juang, keterampilan, dan lain-lain itu belum memadai. Maka Tuhan mengerahkan malaikat untuk berada di depan mereka. Berada di depan mereka. Nah, Tuhan mengutus para malaikat itu melindungi orang Israel. Pertama mereka berjalan di depan untuk memimpin, sekarang mereka berada di belakang untuk melindungi agar bangsa Mesir yang mengejar mereka tidak sampai menjangkau mereka. Lalu yang kedua ini yang penting, tiang awan, tanda kehadiran Tuhan yang biasa berada di depan, sekarang bergerak ke belakang, menjadi batas antara orang Israel dan orang Mesir, dan membuat orang-orang Mesir berada di dalam kegelapan. Nah, di sini tentara Mesir sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena ada di dalam kegelapan, tidak menjangkau orang Israel. Ya, ini kan sebuah semacam pesan spiritual yang dalam sekali. Orang yang mengabaikan Tuhan, dia akan berjalan di dalam kegelapan. Nah, sekarang kita masuk dulu pada bagian yang sangat penting, yakni menyeberangi Laut Merah. Nah, untuk menyeberangi Laut Merah ini, kita melihatnya dalam 4 bagian. Yang pertama, kita lihat sedikit geografi Laut Merah. Lalu yang kedua, bagaimana Musa membelah laut itu dan orang Israel menyeberang. Lalu orang Mesir yang mengejar mati tenggelam. Lalu orang Israel menanggapi karya besar Tuhan tersebut. Ya, kita melihat dulu Laut Merah. Nah, mengapa diberi nama Laut Merah? Ya, pertama sekali, ini seluruh Laut Merah pada peta zaman ini. Ini menjadi pusat sengketa karena ini satu laut yang paling ramai di dunia karena menghubungkan Asia dengan Eropa. Terusan Suez kurang lebih ada di sini sekarang. Tapi pada waktu orang Israel menyeberangi Laut Merah, itu mereka ada di ceruk kecil ini, bukan ada di Laut Merah yang besar ini.
di daerah ini dalam. Ya, jadi mereka ada di sini, menyeberangi mungkin satu bagian kecil di sini. Ya, nah, mengapa itu diberi nama Laut Merah? Itu bukan airnya berwarna merah. Laut Merah itu airnya juga air hijau atau biru, sama seperti semua laut yang lain. Warna merah itu dari mana? Dia berasal dari satu tanaman laut, alga, yang nama latinnya di sini, yang banyak, yang kalau mati itu berubah warna menjadi coklat kemerahan. Itulah sebabnya dia diberi nama Laut Merah. Ya, nah, mungkin Anda tahu, misalnya di Gunung Kelimutu di Flores ada 3 danau yang berwarna. Saya bersyukur dalam ketika SMA dulu masih sempat melihat danau merah, hijau dan putih itu ya. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang itu ada yang dulu putih menjadi coklat, yang dulu merah menjadi hijau, yang dulu hijau itu menjadi biru terang. Nah, nah, itu kan bukan airnya yang berwarna itu, tetapi itu dasar dari danau yang selalu berproses sejalan dengan gerak vulkanik yang ada di dalam danau tersebut. Ya. Nah, pada peristiwa Laut Merah, itu warna merah itu terjadi karena tanaman-tanaman itu. Tapi ada juga pendapat lain bahwa nama Laut Merah itu berasal dari warna pasir merah atau pegunungan sekitarnya yang kaya akan mineral logam berat. Ya. Nah, logam berat, besi dan lain-lainnya itu penampakan lahiriah sebelum diproses adalah warna merah. Maka barangkali dari situlah nama Laut Merah itu diberikan. Nah, itu hanya sekedar penjelasan singkat sebelum kita masuk ke dalam eh, pendalaman teks. Nah, kita baca sejenak kitab Kejadian Keluaran bab 14 ayat 21 sampai 31. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan pengantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir." Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sehingga orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, kita lanjutkan. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya. Nah, mari kita lihat sejenak analisis atas teks ini. Yang pertama, Musa membelah Laut Merah.
Jadi atas perintah Tuhan, Musa mengulurkan tongkatnya ke arah laut. Itu betul Musa lakukan. Tetapi air laut itu terbelah, itu dilakukan Tuhan dengan tiupan angin timur yang keras semalaman. Ya, mungkin Anda pernah menonton film tentang tentang Musa ini. Yang saya paling suka itu film dari mungkin tahun 50-an dengan aktornya itu Charlton Heston. Itu film yang luar biasa. Saya cari di YouTube itu ternyata ada. Saya download secara keseluruhan karena film itu saya nonton pertama kali ketika saya masih SMP. Nah, sekarang ternyata apa yang dibuat dalam film itu sangat dramatis, tetapi itu tidak persis menjadi gambaran dari kitab suci. Musa mengulurkan tongkat, yang dalam film itu begini. Musa mengulurkan tongkat, lalu semacam ada angin angin puting beliung yang turun langsung memisahkan air itu lalu membentuk tanah kering di tengah. Itu versi film. Kalau kitab suci jelas-jelas mengatakan Musa mengulurkan tongkatnya, tapi Tuhan membelah air laut itu dengan tiupan angin timur yang keras sepanjang malam. Nah, ini penting untuk disadari. Jadi, jangan mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak-anak kita ya. Seakan-akan Musa berdiri di tepi air, lalu dia pukul tongkatnya, lalu air itu terserak kiri kanan, membentuk jalan raya di tengah. Semua orang heran, lalu lari lewat tempat itu. Kitab suci tidak mengatakan demikian. Ya. Poin kedua, orang Israel berjalan menyeberang Laut Merah, itu berjalan di tanah kering. Ya, kitab suci jelas-jelas mengatakan air laut menjadi dinding di kiri kanan mereka. Nah, saya membayangkan ya, imajinasi saya itu begini. Betapa menakutkan itu berjalan di tengah tanah kering di antara laut, sementara di kiri kanan kita itu laut seperti dinding. Itu betul-betul butuh iman yang besar. Ya, mungkin juga karena ketakutan menjadi budak lagi, maka mereka tidak pikir lagi. Maka itu mereka, lebih baik mati di dalam laut daripada menjadi budak lagi ya. Ah, tapi itu yang terjadi. Jadi air laut menjadi dinding di kiri kanan mereka. Itu juga satu hal yang sangat dramatis, sangat ah, menggambarkan kuasa Tuhan. Dan itu hanya bisa dilewati betul-betul oleh orang yang beriman. Nah, kita ingatkan Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menggiring aku ke air yang tenang, menyebarkan aku. Tongkat gembalamu akan menjadi aku tidak takut bencana sebab engkau besertaku. Ya, aku tidak takut bencana sebab engkau besertaku. Jadi air laut menjadi dinding itu kan potensi bencana, tapi karena iman kepada Tuhan, maka itu tidak menjadi sumber ketakutan. Orang Mesir mengejar sampai ke tengah laut. Tuhan mengacaukan roda kereta orang Mesir sehingga mereka bergerak dengan lambat. Orang Mesir ketakutan dan hendak meninggalkan orang Israel. Ya, karena mereka sadar yang mereka hadapi ini bukan orang Israel, tetapi Tuhan orang Israel. Nah, pada titik inilah orang Mesir dibinasakan. Atas perintah Tuhan, Musa mengulurkan tangan ke laut, lalu air berbalik, dan semua orang Mesir yang masuk ke tengah laut mati tenggelam. Saya pernah searching di YouTube untuk mencari dokumenter. Seringkali banyak orang-orang ilmuwan itu membuat penelitian. Ada beberapa klip yang berbicara tentang bukti-bukti Firaun dan pasukannya itu tenggelam di Laut Merah. Jadi ternyata bukti arkeologis itu ada. Apakah itu betul pada peristiwa Musa itu tidak disimpulkan demikian, tapi bahwa ada sisa-sisa kereta pasukan Mesir yang tenggelam di dalam Laut Merah yang ditemukan melalui penelitian arkeologis. Ya, berarti itu paralel dengan kisah yang kita lihat di dalam Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab bukan cerita fiksi, bukan karang-karangan.
Nah, reaksi orang Israel apa? Itu ada di ayat 41 tadi itu. Mereka takut dan percaya kepada Tuhan. Ya, takut ini bukan berarti seperti takut hantu, tetapi mengakui, tunduk bahwa betul Tuhan itu ada. Tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Maka melawan dia juga kita tidak mampu. Kita takut, takut pada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Ya. Nah, implementasi iman kepada Tuhan itu apa? Tunduk dan taat pada Musa. Mereka sekarang percaya Musa itu nabi Tuhan. Ya, mereka tidak bisa mengingkari lagi bahwa karena kejelian Musa mendengarkan suara Tuhan, maka mujizat-mujizat itu terjadi dan sekarang mereka sudah ada di luar jangkauan perbudakan orang Mesir. Ya, kita lanjutkan dengan uh, kejadian sesudah kebinasan orang-orang Mesir. Apa yang dilakukan orang-orang Israel? Ada dua bagian yang hendak kita dalami, yakni nyanyian syukur Musa yang berisi kontras antara nasib orang Israel dan nasib orang Mesir. Lalu ada nyanyian Miriam. Miriam ini siapa? Saudari Musa, kakak terbesar Musa. Musa dan Harun mempunyai saudari bernama Miriam. Ingat Miriam ini yang disuruh oleh mamanya untuk melihat bayi Musa waktu dia dilarung atau uh, diletakkan di dalam sebuah keranjang lalu ditaruh di laut di Sungai Nil sebelum ditemukan oleh putri Raja Mesir. Ya, ini Miriam. Jadi Miriam juga bersama perempuan lain menyampaikan nada sukacita mereka dalam lagu dan tarian. Nanti kita akan lihat itu. Baik, kita baca dulu Kitab Keluaran bab 15 ayat 1 sampai 21. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah, aku penyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi carahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umatmu yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya.
Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang-orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam, pemimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya. Nah, ini dua nada syukur. Kalau kita ingat liturgi malam Paskah yang saya singgung pada awal tadi, sesudah bacaan tentang pembebasan orang Israel ini, biasanya kita menyanyikan lagu Karya Tuhan Hendak Kupuji itu. Karya Tuhan hendak kupuji, karya yang tak terlupakan. Ya, itu antara lain nada yang kita nyanyikan pada malam Paskah. Itu berasal dari sini. Ya. Nah, sekarang kita menganalisis tanggapan orang Israel atas peristiwa pembebasan mereka. Pertama, ada nyanyian syukur Musa. Itu Musa tidak menyanyi sendiri ya, dia bersama dengan orang-orang Israel. Tetapi pasti dia yang memimpin. Nah, nyanyian syukur Musa itu berisi kidung pujian atas karya besar Allah dan gambaran kontras nasib orang Israel dan orang Mesir. Yang pertama, Tuhan melindungi orang Israel. Tuhan itu luhur dan jaya. Tuhan itu kekuatan. Tuhan itu pahlawan perang. Dan tangan kanan Tuhan itu mulia dan berkuasa. Ya, ini lihat pujian kepada Tuhan yang membebaskan orang Israel. Tuhan luhur dan jaya. Tuhan itu kekuatan. Tuhan itu pahlawan perang. Tangan kanannya mulia dan berkuasa. Ya, mada-mada seperti ini itu bisa kita temukan dalam kitab Mazmur. Ya, ada banyak bagian Mazmur yang berbicara seperti itu. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah pelindungku. Tuhan adalah benteng pertahananku dan sebagainya. Ya, nanti coba baca kitab Mazmur dan temukan hal-hal seperti itu. Pada sisi lain, Musa juga memuji Tuhan atas apa yang dia lakukan kepada orang Mesir. Tuhan menghukum orang Mesir. Kereta dihempaskannya ke dalam laut. Samudra menutupi mereka. Mereka dibinasakan. Lalu terutama bangsa-bangsa lain gemetar ketakutan. Orang Filistin gemetar ketakutan. Orang Edom gemetar ketakutan. Orang Kanaan gemetar ketakutan. Nah, kisah pembebasan orang Israel ini, bagi saya, ini tafsiran saya pribadi ya, secara psikologis itu berpengaruh ketika mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang menghadang mereka dalam pengembaraan 40 tahun di padang gurun. Mereka kan berperang melawan orang Amalek. Orang Amalek dihabisi sama sekali. Ketika mereka hendak menyeberang kota Yeriko, berita tentang Tuhan berperang bagi orang Israel ini pasti sudah terdengar. Ya, maka mereka mengelilingi kota Yeriko, lalu kota Yeriko juga diruntuhkan oleh Tuhan. Maka secara psikologis orang Yeriko itu sudah kalah duluan. Tapi ini sekali lagi itu bukan di dalam Alkitab, itu tafsiran saya. Melihat betapa kisah dasar pembebasan orang Israel ini membentuk satu atmosfer sosial, politik, dan budaya yang berpengaruh pada suku-suku bangsa yang berhimpun, berdiam di seputar wilayah itu. Tadi disebut orang Filistia gemetar, orang-orang Edom gemetar, orang-orang Kanaan gemetar, dan seterusnya. Jadi betapa besar pengaruhnya itu kepada psikologi bangsa-bangsa yang ada di wilayah itu. Sedangkan nyanyian Miriam itu lebih merupakan ekspresi
orang-orang yang betul mengalami pembebasan. Ya, perempuan menari dan menyanyi diiringi rebana. Rebana itu kan semacam tamborin kecil yang ditabuh. Itu kurang lebih seperti, saya duga itu kurang lebih seperti kaum muslimah yang kalau berkasidah itu seringkali membawa tetabuhan, lalu mereka memukul secara berirama, sejalan dengan musik kasidah yang dinyanyikan. Bisa jadi saya keliru, tetapi saya berpikir kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, Miriam bersama kaum perempuan menyanyi, menari dalam iringan rebana. Itu tidak mungkin dibuat dalam suasana tertekan. Itu pasti dibuat dalam suasana batin yang senang dan terutama situasi sekitar itu aman. Sehingga orang yang menonton maupun orang yang terlibat itu sama-sama rileks, tidak ditakutkan oleh kemungkinan serangan musuh atau bencana lain. Ya. Nah, kenapa Tuhan dipuji? Tuhan dipuji dan disembah karena penyelamatan besar yang dilakukannya atas orang-orang Israel. Nah, ini kurang lebih gambaran dulu tentang peristiwa pembebasan orang-orang Israel. Sekarang yang paling penting bagi kita orang Kristiani adalah bagaimana kita membuat ini menjadi pesan yang berkaitan dengan peranan Yesus Kristus di dalam penghayatan iman kita. Nah, yang pertama sekali, mari kita melihat bahwa Yesus Kristus itu dalam sejumlah referensi teologis itu sering disebut sebagai Musa baru. Nah, ketika Musa menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir, dia membawa mereka atas kuasa dari Tuhan. Yesus juga menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa melalui peristiwa lahir, peristiwa salib. Ya. Lalu dalam pengajarannya, Yesus mengingatkan bahwa seseorang itu hanya bisa masuk kerajaan Allah kalau dia dilahirkan baru melalui air dan roh. Itu dalam Injil Yohanes bab 3. Dalam dialog antara Yesus dengan Nikodemus. Ya. Nah, dalam terang ini kita coba merefleksikan Yesus Kristus sebagai figur sejati yang kedatangannya itu sudah diilustrasikan melalui peristiwa pembebasan orang-orang Mesir, orang-orang Israel dari Mesir itu. Mari kita baca sejenak Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 15 yang berisi dialog antara Yesus dan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga
selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kan dialog antara Nikodemus dan Yesus. Nikodemus itu adalah seorang Farisi. Dia juga seorang anggota Mahkamah Agama. Ya, ingat dia yang membela Yesus pada waktu Mahkamah Agama, membuat keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus sebelum dia ditangkap dan diadili pada peristiwa sebelum Jumat Agung itu. Nah, Nikodemus ini seorang yang terdidik, seorang Farisi, seorang anggota Sanhedrin, berarti dia tahu hukum Taurat. Berarti dia mengetahui kitab-kitab nabi-nabi dan sebagainya. Maka dia datang dan kalimatnya itu sungguh-sungguh membahasakan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa Musa tadi. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Musa pada waktu diutus Tuhan, itu kan dia berkata, bagaimana kalau orang-orang itu tidak percaya? Lalu Tuhan katakan, engkau membuat mujizat. Yang pertama adalah tongkat menjadi ular. Ya, lalu banyak mujizat lain. Nah, Nikodemus datang melihat Yesus itu dalam persepsi ini. Yesus ini satu manusia istimewa. Dia tidak bisa mengadakan tanda-tanda itu kalau Tuhan tidak menyertainya. Indikatornya ada. Musa melakukan itu karena Tuhan menyertainya. Mungkin juga ada kisah-kisah lain, tetapi Musa itu yang paling menonjol. Tapi Yesus melihat bahwa orang tidak boleh berhenti di situ. Dia harus melangkah lebih jauh. Ya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ini yang penting. Bukan soal seseorang itu mampu membuat tanda atau tidak. Kalau Musa membuat tanda karena Tuhan menyertai, sekarang Yesus membuat tanda, itu karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi levelnya sudah berbeda, pengajarannya sudah berbeda. Sekarang bukan lagi bagaimana menantikan Sang Mesias, tetapi bagaimana Mesias menunjukkan jalan kebenaran agar orang masuk kerajaan Allah. Dan Yesus mengatakan, itu hanya dapat terjadi kalau orang dilahirkan baru. Dan kelahiran baru itu melalui air dan roh. Nah, yang penting adalah Yesus membuat perbandingan dirinya dengan ini Musa. Itu ada pada ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ditinggikan di sini berarti apa? Disalibkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa salib itu adalah jalan menuju kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Maka Yesus di sini menjadi penggenap apa yang telah dimulai Tuhan dengan Musa. Maka Yesus disebut sebagai Musa baru. Musa baru yang menggenapi apa yang sudah dibuat oleh Musa dulu, yang menjadi titik awal terbentuknya bangsa Israel dengan identitas dan hukum yang kuat. Mari kita menganalisa sebentar. Saya memakai judul Pembebasan Israel sebagai miniatur kelahiran gereja. Nah, mari kita melihat beberapa hal. Nomor satu, perbandingan Paskah pertama di Mesir dan Paskah Kristus. Yesus Musa baru menjadi pembebas umat manusia dari perbudakan dosa melalui peristiwa salib. Jika pada Paskah pertama itu yang menjadi korban adalah anak domba berusia 1 tahun, ingat refleksi pekan lalu ya, dalam Paskah Kristus yang menjadi korban adalah anak domba Allah. Dan ini dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya.
Itu menurut surat kepada orang Ibrani. Ya. Nah, ini Paskah ini juga menjadi inti hidup gereja. Gereja itu berarti, gereja itu berperanan, gereja itu komitmen untuk melayani dunia karena konsep kebangkitan. Dan kebangkitan itu adalah peristiwa Paskah. Tuhan membebaskan orang umatnya dari perbudakan. Kalau dulu orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, sekarang umatnya dibebaskan dari perbudakan dosa. Dengan korban Paskah yang sama. Tapi korban Paskah dulu adalah anak domba berusia 1 tahun, kini adalah anak domba Paskah. Sekarang kita lihat 12 suku Israel. 12 suku Israel dalam perbandingan dengan 12 Rasul Kristus. 12 suku Israel itu adalah anak-anak Yakub yang membentuk bangsa Israel yang keluar dari Mesir, menerima hukum Sinai sebagai pedoman hidup, masuk ke tanah terjanji melalui sungai Yordan. Pada sisi lain, 12 Rasul Kristus menjadi dasar Israel baru, menerima hukum Kristus sebagai jalan hidup, dan masuk kerajaan Allah melalui pembaptisan. Nah, sekarang bisa lihat itu perbandingannya ya. Yang ketiga, patung ular dan salib Kristus. Ketika orang Israel berdosa dan dikutuk Tuhan dengan serangan ular, patung ular yang ditegakkan Musa menjadi tanda kehidupan. Nanti lihat Bilangan bab 21. Ya, di situ dikatakan bahwa orang Israel itu berdosa, lalu Tuhan mengirim ular ke dalam perkemahan. Dan ular di padang gurun itu kan ular-ular berbisa yang, apalagi ular kobra, ular apa itu kan ular-ular yang berbahaya dan sangat berbisa. Nah, untuk menyelamatkan mereka, pada Bilangan 21 ayat 9 itu tertulis bahwa Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular, lalu menegakkannya di tengah perkemahan. Semua yang melihat patung ular itu akan tetap selamat. Ya. Nah, dalam dialog dengan Nikodemus, Yesus membuat perbandingan itu. Seperti Musa menegakkan patung ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan agar semua orang yang melihatnya menjadi percaya dan selamat. Ketika Yesus disalibkan, ia menjadi tanda kehidupan bagi orang-orang berdosa yang bertobat. Bisa lihat perimbangan ini, paralelisme ini. Ya. Nah, yang terakhir, Yesus Musa baru adalah pemenuhan janji keselamatan Allah. Jika peristiwa Laut Merah adalah tonggak penting dalam periode penantian, baptisan dan pencurahan Roh Kudus adalah peristiwa penting dalam penggenapan keselamatan itu. Itulah kelahiran baru. Nah, satu ilustrasi yang terjadi adalah ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, pada waktu itu Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Nah, sejak itu Yesus memulai karyanya tidak lagi sebagai orang Nazaret, anak Yusuf dan Maria, tetapi sebagai Mesias, pembawa kabar baru, pembawa kabar keselamatan. Ya. Jadi, dengan cara yang sama, seorang beriman juga memperoleh kelahiran baru melalui air dan roh. Dalam pelayanan gereja, itu adalah sakramen inisiasi, baptisan, dan krisma. Ya, jadi sesudah kita dibaptis, kita nanti akan memperoleh krisma. Krisma adalah sakramen Roh Kudus, itu adalah sakramen pendewasaan. Sampailah kita pada bagian terakhir dari refleksi kita malam ini, yakni refleksi teologis atas peristiwa pembebasan orang Israel dari Mesir tersebut. Ada 3 poin yang saya garis bawahi, yakni martabat manusia yang diangkat kembali, lalu Tuhan memperhatikan umatnya yang berseru-seru kepadanya, lalu iman adalah anugerah Tuhan yang harus dipelihara hingga akhir hayat. Baik, kita melihat yang pertama. Martabat manusia yang dicemari dosa dimurnikan.
Nah, Tuhan menciptakan manusia atas dasar cinta menurut gambar dan rupanya sendiri dan menjadi mahkota atas semua ciptaan. Bandingkan itu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Itu terutama ayat 31 itu, Tuhan melihat segala sesuatu itu amat sangat baik adanya. Ya, itu ucapan amat sangat baik itu hanya untuk manusia. Sebelumnya itu Tuhan menciptakan semua yang baik, lalu Tuhan melihat semua itu baik adanya. Nah, yang kedua, oleh dosa, keluhuran martabat itu dicemari dan manusia harus hidup di luar lingkaran cinta Tuhan. Itu bisa dilihat dalam Kejadian bab 3 ayat 23 sampai 24. Sesudah manusia berdosa, dia lalu diusir keluar dari Taman Eden. Itu kan simbol orang berdosa itu hidup di luar lingkaran cinta Tuhan. Dia masih dilindungi, tetapi tidak memperoleh kemurahan Tuhan dalam rupa cinta yang bermartabat itu. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan tidak membiarkan umat manusia tetap tenggelam dalam kekelaman dosa, tetapi merencanakan keselamatan dengan puncaknya adalah firman menjadi manusia. Itulah cara Tuhan mewahyukan diri dengan cara yang paling unik, yakni Dia sendiri menjadi manusia. Dia melayani manusia dan akhirnya wafat demi keselamatan manusia. Pada surat pertama Petrus bab 2 ayat 24 itu kita menemukan kalimat yang bagus itu, oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Ya, penderitaan Yesus itu adalah pelayanan tertinggi agar manusia diselamatkan karena penderitaan yang identik atau merupakan buah dari dosa yang harusnya dijalani oleh manusia itu diambil alih oleh Kristus. Sehingga bagi manusia berdosa terbuka keselamatan. Hanya syaratnya itu, harus ada pertobatan. Yang kedua, Tuhan memperhatikan umat yang berseru kepadanya. Jika kita melihat kisah penyelamatan tadi, pembebasan tadi itu, orang Israel itu berseru-seru kepada Tuhan selama berabad-abad, sampai Musa datang membawa pembebasan, dan ketika mereka dikejar oleh Firaun, mereka juga berseru-seru. Sekali lagi, Tuhan turun tangan. Nah, Tuhan menciptakan manusia atas dasar cinta menurut gambar dan rupanya sendiri dan menjadi mahkota atas semua ciptaan. Oleh dosa, keluhuran martabat ini dicemari dan manusia harus hidup di luar lingkaran cipta Tuhan. Nah, Tuhan tidak membiarkan umat manusia tetap tenggelam dalam kejar dosa, tetapi eh, apa itu? Tuhan merencanakan karya keselamatan. Ini pengulangan dari tadi apa yang saya buat. Nah, ini yang paling penting. Gereja mewujudkan perhatian Tuhan dalam aneka bentuk pelayanan, dalam evangelisasi, dalam pelayanan sakramen-sakramen, dalam keadilan sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, iman adalah karunia ilahi yang harus tetap dipelihara. Oleh iman, Musa menjalankan kehendak ilahi dan menuntun orang Israel melewati saat-saat sulit. Pembebasan dari Mesir, pengembaraan di padang gurun, pengingkaran terhadap kuasa Tuhan, dan lain-lain. Itu kan saat-saat sulit. Tapi Musa tetap jalan. Karena apa? Karena iman. Dia sendiri sudah mengalami penyertaan Tuhan, dan iman itu yang dia pegang teguh. Ketika iman diingkari, Tuhan memberikan hukuman untuk membuka mata umatnya, agar bertobat dan kembali setia berpedoman pada hukum-hukum yang telah dianugerahkannya. Nah, setiap orang yang setia pada iman, termasuk dalam situasi sulit dalam hidupnya, yang layak memperoleh anugerah keselamatan. Ini kita lihat kata-kata Yesus ini dalam Injil Markus bab 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dengan kata lain apa? Iman itu karunia ilahi yang sangat penting dan harus tetap dipelihara dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan itu alasan mengapa kita menjalankan karya pastoral, termasuk membuat KKS ini. Agar iman yang diberikan Tuhan kepada kita itu tetap dipelihara. Karena
Hanya dalam iman itulah nanti kita akan diselamatkan. Baik. Terima kasih untuk semua perhatian teman-teman atas refleksi saya malam ini. Semoga refleksi ini mendorong kita semua untuk tetap setia mendalami pesan-pesan kitab suci, belajar lebih luas, dan berusaha untuk menemukan kebenaran sejati anak-anak Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian. Baik. Eh, Seperti biasa kita buka kesempatan bagi setiap orang untuk menyampaikan sharingnya atau menyampaikan pertanyaan atau hal-hal lain yang barangkali dirasa perlu untuk dibuka bagi kita malam ini. Eh, Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan untuk menulis di kolom chat kalau dirasa. Kalau tidak, silakan hidupkan mikrofon untuk memulai menyampaikan apa yang dirasa perlu untuk disampaikan. Baik, malam ini barangkali merupakan eh, KKS terakhir untuk tahun ini karena minggu depan kita sudah masuk dalam pekan perayaan persiapan-persiapan terakhir, apalagi itu sudah malam Natal, jadi tidak mungkin kita menyelenggarakan KKS. Sesudah itu kita akan masuk pada tahun baru, perayaan akhir tahun dan sebagainya, maka KKS selanjutnya pasti akan dibuat sesudah semua perayaan-perayaan ini lewat. Nanti akan disampaikan pada waktunya. Baik, saya buka dulu kesempatan bagi teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya atau sharingnya dan sebagainya. Ya, Pak Pias, saya lihat sudah hidupkan kameranya. Silakan kalau mau menyampaikan sesuatu ya. Belum Romo. Belum, oke. Hubert, mau sampaikan sesuatu? Ada Romo. Oke, Um, ya, Mohon silakan. maaf. Ini adalah peristiwa yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menunjukkan kemuliaannya baik kepada mereka yang membenci uh, Tuhan sendiri ataupun kepada uh, bangsa Israel. Hmm, Yang jadi pertanyaan saya begini, Romo. ya. Apa kira-kira akan terjadi kalau seandainya Musa mengingkari atau Musa menyatakan diri tidak siap, apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel ataupun dengan firman yang kita uh, dengarkan ini. Terima Oke, kasih Romo. baik. Secara personal saya percaya bahwa misalnya Musa menolak, maka pilihan Tuhan itu akan jatuh pada orang lain. Ya, jatuh pada orang lain. Itu saya juga pernah mendapat pertanyaan begini. Andai kata Bunda Maria waktu itu menolak kabar malaikat Gabriel, maka Yesus tidak lahir. Saya bilang, Yesus mungkin tetap lahir, tapi melalui orang yang berbeda. Rencana Tuhan itu pasti akan terwujud. Instrumennya, nah itu bisa terjadi macam-macam. Bahkan kalau kita melihat dalam peristiwa Nabi Yunus misalnya, ya, Yunus diutus ke Ninive, dia melarikan diri ke Tarsis, toh pada akhirnya dengan berbagai cara Tuhan membawa dia ke Ninive juga. Dan akhirnya dia mewartakan pertobatan juga. Walaupun ketika orang Ninive bertobat, dia marah karena orang bertobat. Ya, apa yang saya mau katakan adalah begini. Tuhan merencanakan sesuatu itu bukan dalam standar manusiawi. Dia mempersiapkan dengan sangat baik. Coba kita perhatikan hidup Musa. Musa itu diselamatkan justru ketika ada ediktum atau ada perintah dari Raja Mesir untuk membunuh setiap anak laki-laki dari lingkungan orang Israel. Yang dilakukan oleh Yokebed adalah melarung anaknya itu di Sungai Nil. Siapa yang mengambil? Putri Raja Firaun.
Dia yang membesarkan Musa itu dan mengangkat menjadi anaknya. Lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan itu. Tuhan butuh satu figur yang kuat untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Itu tidak bisa diambil dari lingkungan orang Israel yang diperbudak itu. Mental mereka, mental yang runtuh. Harus ada seseorang dari kalangan ini, tapi dibesarkan dengan cara yang berbeda. Ini sekali lagi ini penafsiran saya ya. Maka dia dibawa ke dalam istana Firaun melalui cara tadi itu. Diangkat jadi anak oleh putri Firaun. Dan dia dibesarkan di lingkungan istana, berarti dididik dalam segala ilmu dan keterampilan yang perlu. Mungkin ilmu politik, mungkin ilmu agama, ilmu manajemen, mungkin juga ilmu militer, strategi, dan sebagainya. Ya. Nah, keterampilan ini yang nanti dilengkapi oleh iman, itu melahirkan sosok Musa yang sangat kuat. Ya. Maka pertanyaan, kalau Musa menolak kan pada waktu Tuhan memberi dia perintah, ya, kamu diutus untuk pergi ke Mesir untuk menyampaikan kepada Firaun bahwa dia harus membebaskan orang Israel. Musa itu kan dalihnya macam-macam, mulai dari eh, kalau mereka tanya siapa yang mengutus saya, nanti saya jawab apa? Jawab Tuhan apa? Aku adalah aku. Ya, siapa aku? Aku adalah aku. Yang mengutus engkau itu namanya adalah aku. Jadi kalau semua dewa, Allah, bangsa-bangsa itu punya nama, orang Namanya Israel bertanya apa namaku, maka aku adalah aku. Lalu ketika dia berkata bahwa bagaimana kalau mereka tidak percaya? Ah, sekarang ulurkan tanganmu. Tongkat itu apa? Tongkat jadi ular. Kemampuan membuat mujizat. Hai, saya tidak pandai bicara. ada Ya. Harun ya. Oh, Lalu dia bilang, jangan khawatir, saya akan letakkan firmanku dalam mulutmu. Ya, saya yang akan berbicara. Saya akan menunjukkan bagaimana engkau berbicara. Yang terakhir, Tuhan utus orang lain saja. Di situ Tuhan marah kan. Saudaramu Harun itu juga sudah akan bertemu kamu. Ada tim yang akan mendukung kamu. iya. Jadi Tuhan selalu punya jawaban atas penolakan manusia. Musa itu menolak, bukan tidak menolak, dia menolak. Tetapi Tuhan memiliki jawaban atas itu. Maka pada akhirnya iman yang sudah dilengkapi oleh keterampilan manusiawi itulah yang membuat Musa memiliki daya pengaruh yang sangat tinggi. Di dalam kitab Keluaran itu, dalam kitab Keluaran itu tercatat bahwa Musa itu disegani baik di lingkungan orang Israel maupun oleh orang Mesir. Ya, walaupun dia itu, jangan lupa dia adalah seorang pangeran Mesir pada waktu dia masih belum membunuh mandor yang menjaga orang Israel dan belum lari ke padang gurun itu. Dia adalah pangeran Mesir. Musa itu adalah nama Mesir. Nah, dia disegani, berarti dia memiliki tempat. Dan inilah cara Tuhan menempatkan seorang di dalam karya penyelamatannya. Maka sebetulnya andai kata Musa menolak itu sebuah pertanyaan hipotetik yang sebagai manusia zaman sekarang kita memakai standar kita, maka kita melihat dari kacamata yang berbeda. Tapi pada zaman Musa, ketika iman pada Tuhan itu adalah kunci hidup dan karya Tuhan itu begitu nyata di dalam hidup, penolakan-penolakan Musa selalu dijawab Tuhan dengan bukti-bukti yang konkret. Musa tidak mungkin tidak menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Toh andai kata Musa tetap menolak menjalankan itu, saya percaya Tuhan memiliki planning B, ya, cara lain untuk mewujudkan rencananya itu. Ya. Hmm. Oke, begitu dulu, Robert ya. Silakan, mungkin ada lain yang mau menyampaikan pertanyaannya. Pak Pias, silakan. Malam Romo. Ya. Eh, boleh nanti dijelaskan ulang yang dari map tadi Romo. Itu
Berarti Musa itu melarikan dirinya sampai ke Yaman itu Romo. Melarikan diri sampai ke Yaman, menggiring domba sampai ke mana itu yang Gunung Gunung Hebron Horeb, di bawah, Gunung Gunung Horeb, Horeb itu. Gunung Horeb ya. Sejauh itu untuk untuk menggembalakan dan Baik, mari kita lihat. ketika ketika Ya, dia membawa umat Israel di sebentar. mana itu beserta anak-anak dan perempuan, m- jalurnya mirip di mana dia menggembala domba itu begitu yakinnya dia untuk masalah makan, untuk masalah Baik. logistik dan lain sebagainya, Romo. Makasih, Eh, Romo. ini peta modern ya, peta dari peta zaman Musa menurut tradisi Biblis itu ya. Jadi ini Mesir, yang ini yang sekarang itu tempat wisata namanya Shram El Sheikh itu kira-kira di sini. Saya Mungkin bisa di share, Romo. kenapa? Bisa di share di apa di layar, Romo. Oh, belum. Saya belum share ya ternyata. Sorry. Eh, baik, kita lihat ulang yang bagian ini. Hmm, Iya, baik. Ini adalah Jazirah Sinai. Ini wilayah Mesir ya. Kanaan itu di sini. Orang-orang Israel itu diperbudak di sini. Ada Ramses, ada Memphis itu, Gosen, On, semua itu di sini. Nah, ini tempat tinggal orang-orang Mesir, orang-orang Israel. Mereka adalah bangsa penggembala. Eh, Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, jalan pendek itu kan di sini. Lewat pantai utara, menyusur pantai, masuk Kanaan, tapi itu lewat wilayah orang Filistia, orang Filistin. Nah, tadi kan jelas-jelas Tuhan mengatakan bahwa kalau bertemu orang Filistin dan mereka berperang, itu orang Israel pasti kembali ke Mesir. Ya, maka mereka memilih jalan lain, jalan selatan, lewat padang gurun, Sukot, lalu menyusur pantai barat, pantai timur Laut Merah, ya, selatan sampai kepada Jazirah, pada Gunung Horeb. Di sini Gunung Sinai ini, Gunung Horeb ini adalah tempat Tuhan memanggil Musa. Nah, Musa pada waktu pelarian itu kan dia terdampar di Midian. Midian itu di sini. Imam Midian yang menjadi mertua mertua itu apa? Mertua Musa itu Yitro. Nah, itu kan Imam Midian. Midian itu kurang lebih di wilayah Arab Saudi sekarang itu ya. Ah, Yaman terlalu jauh ke selatan rupanya. Hmm. Nah, wilayah inilah yang dari wilayah ini, eh, jangan lupa Musa itu hidup menurut gaya orang Beduin yang berpindah-pindah bersama ternaknya. Jadi, kalau dia mengembara begitu jauh itu masuk akal, bukan sebuah hal yang dikarang-karang. Bahkan hingga sekarang pun, kalau kita misalnya bersiara ke Tanah Suci, masuk dari Mesir, seringkali turis guide kita itu juga menunjukkan kepada kita orang-orang Beduin yang ada di padang gurun, kalau kebetulan kita lewat ya. Nah, itu pada tahun 2000-an ini, gaya hidup itu saya masih ada, apalagi pada zaman itu. Apalagi pada zaman itu. Nah, saya percaya, walaupun ini tidak ditulis dalam kitab suci ya, Musa ketika berjalan itu kan, penggembalaan itu kan bisa berbulan-bulan dan sebagainya. Jadi ketika domba-domba lagi makan rumput dan sebagainya, ya Musa buat apa? Selain menjaga domba-dombanya dari serangan hewan buas atau pencurian, perampokan, penjahat dan sebagainya, dia juga sebagai orang yang mengetahui kan jalan mana yang lebih gampang, kita kalau mau cari air lewat mana, celah tebing mana yang harus kita lewati dan sebagainya. Nah, ini kan pengetahuan yang sangat memadai. Seorang yang menguasai medan, maka saya percaya semua itu di bawah bimbingan Tuhan, perjalanan sejauh ini. Tapi keterampilan dan pengetahuan Musa sebagai manusia itu adalah satu instrumen yang amat sangat berharga. 40 tahun dalam masa pelarian itu satu periode yang lama. Bagi orang yang sedang meneliti, mendalami sesuatu, itu pengalaman itu menjadi sangat yang nyata. Penguasaan medan merupakan satu hal yang unggul di dalam strategi perang misalnya. Sebagai contoh, misalnya di Jawa Timur, dulu waktu saya tugas di sana,
Saya pernah bersama orang-orang menyusuri jalur gerilya, Man, pada perang kemerdekaan. Ya, para gerilya. Gerilyawan itu lewatnya di tempatnya sulit-sulit, tebing-tebing, eh, apa itu lereng gunung, ceruk-ceruk dalam dan sebagainya. Dan itu medan yang mereka kuasai. Kalau dikejar oleh tentara Belanda dan sebagainya, mereka dengan gampang menyingkir ke wilayah itu. Dan dengan itu mereka tidak bisa tertangkap. Penguasaan Medan menjadi sebuah kunci dalam perjuangan. Nah, secara antropologis, saya percaya Musa memiliki pengetahuan ini. Pengetahuan ini. Dan ketika itu dipadukan dengan iman dan penyelenggaraan pada Tuhan, saya percaya semua itu bisa berjalan. Maka menuntun begitu banyak orang keluar dari Mesir, ya, sekalipun itu adalah perintah Tuhan, pengetahuan sebagai manusia ini, strategi penguasaan medan, cara handle konflik sosial dan sebagainya, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan pemenuhan rencana Tuhan tersebut. Kita andaikan saja Musa itu satu orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali tentang hal ini, lalu tiba-tiba dicemplungkan, ya percaya Tuhan betul. Tapi lalu bagaimana kalau dia berhadapan dengan situasi-situasi yang berat? Ya. Dari sisi lain, perpaduan antara Tuhan dan kemampuan manusiawi, itulah cara yang baik untuk mengungkapkan pemenuhan janji Tuhan. Ingat, Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan semua talenta. Dan dia menuntut manusia untuk mengembangkan talenta sampai maksimal. Orang-orang yang mengembangkan talenta secara maksimal inilah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi Terima misalnya kasih begini Romo. toh, sekarang itu misalnya kita sebagai pastor itu kan kami sering kali itu orang mengirim intensi untuk doa, ya. Mendekati ujian itu doanya itu intensi doanya itu banyak. Mohon keberhasilan dalam ujian, ya. Betul, kita mendoakan agar apa yang dipelajari itu nanti berkat terang Roh Kudus dalam ujian itu dia bisa jawab semua. Tapi kalau orang tidak belajar, tentu kamu mempersembahkan intensi 100 kali pun bagaimana bisa keluar dalam ujian. Jadi belajar itu kan merupakan aspek kewajiban manusiawi. Itu harus dibuat. Nah, iman kita itu sisi yang lain. Keterampilan manusiawimu diasah baik-baik. Nah, iman itu adalah, oke Tuhan, apa yang sudah saya pelajari ini supaya waktu ujian itu apa? Tunjukkan itu dalam ingatan saya supaya saya bisa menulis semua, menjawab ujian dengan sangat baik. Ya. Tapi kalau tidak pernah belajar, ya itu menurut saya Tuhan juga tidak akan menolong orang yang tidak tidak kecuali ada hal yang luar biasa. Seringkali juga kita harus akui bahwa ada peristiwa-peristiwa di luar nalar sehat, ya nalar sehat yang terjadi sama sekali di luar uh, yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tapi kebanyakan dari kita mujizat itu terjadi di dalam batas-batas ini. Kita melakukan yang terbaik, lalu Tuhan melengkapi yang kurang. Tuhan melengkapi yang tidak bisa kita lakukan itu. Tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa, ya sudah, engkau sama seperti seorang yang menerima satu talenta, lalu menyimpannya dalam tanah. Lalu ketika Tuhan panggil, dia kembalikan talenta dia. Jelas dia bukan orang yang layak. Kurang lebih begitu ya. Ini apa biasa. Terima kasih Romo. Oke. Baik teman-teman sekalian, ini kita sudah lewat dari 8:30 waktu yang kita targetkan. Saya lihat ada Romo Yonas di sini. Romo Yonas mungkin ada kabar tentang program lanjut. Baik, selamat malam semua. Terima kasih. Seperti yang Romo Aurel katakan, ini terakhir. Nanti KKS berikutnya tahun depan, tanggal pastinya akan kami beritahu di grup. Ya, selamat Natal lebih dulu. Ya, sampai jumpa tahun depan. Terima kasih.
Baik, teman-teman sekalian, saya ucapkan juga selamat Natal sebelum waktunya. Kita pada pekan Gaudete sekarang, kita sudah penuh sukacita. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk semua perhatian dan keterlibatan di dalam program ini selama bulan-bulan ini. Semoga teman-teman tetap menggelorakan semangat pribadi dan juga orang-orang di sekitar untuk turut serta di dalam gerakan cinta kitab suci yang kita upayakan melalui program ini. Mari kita mengakhiri program kita berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas bimbingan dan perlindungan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu sepanjang tahun yang kami lewati. Semoga kami menyambut tahun yang baru dengan penuh kepercayaan diri, penuh semangat untuk tetap bersiara dalam bimbingan firman. Firman yang menjadi pelita dalam hidup dan terang bagi langkah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya ke atasmu semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.